Tidak semua pendakian berakhir dengan pemandangan indah, foto-foto di puncak, atau kepulangan dengan pengalaman seru yang tak terlupakan. Ada pula pendaki yang justru mengalami hal sebaliknya. Pengalaman pahit yang mereka alami meninggalkan trauma mendalam, hingga akhirnya membuat mereka memutuskan untuk berhenti mendaki selamanya. Di sore itu, kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Jalur yang tadinya terlihat jelas perlahan menghilang, seolah gunung sengaja menutup jalan mereka untuk pulang. Suasana tiba-tiba berubah, bukan lagi sekedar hembusan udara dingin dan kesunyian alam, melainkan keringat panas dingin dan perdebatan yang memecah keheningan. Di tengah kebingungan, di antara pepohonan tua yang tak pernah tercatat di peta, mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di atas sana. Sebuah makam tua, tertutup lumut dengan kain putih kusam. Konon, makam itu bukan sekedar tempat peristirahatan, melainkan sebuah penanda, batas antara jalur manusia dan wilayah yang seharusnya tidak mereka lalui. Dan sejak langkah mereka terhenti di depan makam keramat tersebut, pendakian ini bukan lagi soal siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang apakah mereka masih diizinkan untuk kembali pulang. Jadi, kali ini kami akan membawakan sebuah cerita horor yang dialami oleh sekelompok pendaki asal Jawa Tengah. Pendakian yang mereka lakukan berujung pada sebuah pengalaman tersesat di area makam keramat. Sebagai catatan demi menghormati pihak pengelola, serta menjaga keagungan gunung yang dimaksud. Nama gunung dalam cerita ini sengaja kami samarkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja menuju ke ceritanya. Rencana pendakian tersebut awalnya muncul secara sederhana. Di sela-sela jam istirahat kerja, Rizka menjadi orang pertama yang melontarkan ide untuk mengajak teman-temannya mendaki gunung sebagai pelepas penat setelah rutinitas yang mereka jalani setiap hari. Rizka menyebut nama gunung itu sambil tertawa ringan, seolah tak benar-benar berharap ajakan tersebut akan ditanggapi dengan serius. Namun, temannya yang bernama Dewi justru merespon dengan cepat. Dewi langsung membuka ponselnya dan mulai mencari informasi mengenai jalur pendakian serta estimasi waktu tempuh. Sementara itu, Irna yang duduk tidak jauh dari mereka, awalnya hanya diam mendengarkan sambil memainkan ponselnya. Beberapa detik kemudian, Irna pun ikut bergabung dalam percakapan. Dari obrolan ringan tersebut, sebuah rencana kecil perlahan mulai terbentuk. Hari-hari berikutnya diisi dengan percakapan singkat melalui grup pesan. Tidak ada pembahasan yang terlalu mendalam. Sebagian besar hanya pembahasan tentang penentuan tanggal, perkiraan cuaca, serta peralatan yang sekiranya perlu dibawa. Satu kesalahan yang mereka lakukan sejak awal adalah tidak membicarakan kondisi fisik masing-masing setelah jam kerja yang panjang, maupun kemungkinan terburuk yang bisa terjadi selama pendakian. Tanggal pun akhirnya ditetapkan. Rencananya pendakian akan dilakukan pada hari Jumat, tepat setelah mereka pulang kerja, dengan titik kumpul yang berada di kosnya si Rizka. For your information, mereka semua bekerja di sebuah pabrik yang menerapkan libur pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan pertimbangan tersebut, mereka berpikir bahwa jika berangkat pada Jumat sore, maka mereka masih memiliki waktu hingga Minggu untuk kembali ke kos dan memanfaatkan sisa hari libur untuk beristirahat penuh. Menjelang hari H, karena mereka semua masih tergolong pemula dan masing-masing belum memiliki peralatan pendakian, Rizka, Dewi, dan Irna mulai melakukan reservasi ke tempat penyewaan perlengkapan outdoor. Pada hari yang telah disepakati, tepat pukul 17.00, mereka berkumpul di kosnya si Rizka. Dewi dan Irna tampak lelah dan lesu setelah seharian bekerja. Keduanya sempat mengusulkan agar jadwal keberangkatan diundur di keesokan hari. Namun Rizka berusaha menyemangati mereka sambil berkata bahwa perlengkapan pendakian sudah terlanjur disewa untuk hari itu. Dan jika keberangkatan diundur, ia khawatir peralatan tersebut akan sold out oleh pendaki lain. Akhirnya Dewi dan Irna pun menyetujui untuk tetap berangkat. Di sana, Rizka kembali memastikan kesiapan mereka, mulai dari konsumsi, pakaian, hingga baterai ponsel yang sudah terisi penuh. Setelah semuanya dirasa siap, mereka pun berangkat dengan rute awal menuju tempat penyewaan outdoor untuk mengambil perlengkapan yang telah dipesan. Pukul 17.20, mereka tiba di lokasi penyewaan. Setelah seluruh peralatan diperiksa dan dipastikan sesuai dengan pesanan, perlengkapan tersebut segera dikemas ke dalam carrier. Rizka menyebutkan bahwa estimasi waktu tempuh menuju base camp sekitar 2 jam. Agar tidak tiba terlalu malam, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Di tengah ramainya kendaraan di jalan raya pada malam hari, ketiganya melaju dengan mengikuti panduan maps di ponsel milik Dewi.
Di sini mereka menggunakan 2 sepeda motor. Dewi membonceng Irna, sementara Rizka mengendarai motornya sendiri. Pada awal perjalanan tidak ada hal yang terasa aneh. Namun setelah berkendara cukup lama, Rizka mulai merasa heran karena mereka belum juga tiba di tujuan. Rizka kemudian menambah kecepatan agar dapat sejajar dengan motor Dewi dan Irna yang berada di depannya. Saat itu, Irna bertanya kepada Dewi, "Masih berapa lama lagi, Wi?" Dewi pun menjawab, "Di peta tertulis sekitar 15 menit lagi, Riz." Merasa jarak sudah dekat, Rizka kembali memperlambat laju motornya dan mengikuti mereka dari belakang. Tak berselang lama, mereka akhirnya memasuki jalanan di lereng gunung. Suasana yang sebelumnya dipenuhi lalu lalang kendaraan dan gemerlap lampu perkotaan berubah drastis. Kini, di sisi kiri dan kanan mereka hanyalah hutan gelap dengan jalanan yang sepi dari pengendara lain. Semakin jauh mereka melaju, jalan yang dilalui pun kian menyempit. Perlahan, permukaan aspal berubah menjadi bebatuan, seolah-olah jalur tersebut menuntun mereka semakin masuk ke tengah hutan. Di tengah keheningan jalan, Rizka yang tengah memperhatikan hutan di sekelilingnya mendadak terkejut ketika motor yang ditumpangi Dewi dan Irna berhenti secara tiba-tiba. Dengan nada sedikit kesal, Rizka bertanya, "Kenapa tiba-tiba berhenti?" Dewi dan Irna pun menjawab, "Sepertinya kita salah jalan deh." Rizka kemudian memeriksa maps di ponsel milik Dewi dan dugaan mereka ternyata benar. Rute yang mereka lalui seharusnya tidak melewati jalan buntu tersebut. Jalan yang mereka masuki hanyalah sebuah jalur setapak yang mengarah langsung ke tengah hutan. Waktu menunjukkan pukul 19.30. Jika sesuai dengan estimasi awal, seharusnya mereka sudah tiba di base camp. Menyadari kesalahan tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk memutar balik. Kali ini mereka sepakat menggunakan ponsel milik Rizka sebagai penunjuk arah karena dinilai memiliki jaringan yang paling stabil. Setelah menempuh perjalanan panjang yang cukup melelahkan, pada pukul 20.00, akhirnya ketiganya berhasil tiba di base camp dengan selamat. Sesampainya di base camp, Rizka, Dewi, dan Irna memutuskan untuk beristirahat selama kurang lebih 15 menit guna meredakan rasa nyeri di tubuh mereka. Setelah waktu istirahat berlalu dan proses pengurusan simaksi selesai, ketiganya segera bersiap untuk memulai pendakian. Rizka berjalan di barisan depan, diikuti Dewi di tengah, dan Irna berada di bagian belakang. Berdasarkan informasi dari petugas simaksi, estimasi waktu tempuh dari base camp menuju pos 1 adalah sekitar 30 menit dengan kondisi jalur yang relatif landai dan vegetasi pepohonan yang tidak terlalu padat. Selama perjalanan menuju pos 1, tidak ada kejadian aneh yang mereka alami. Bahkan beberapa kali mereka masih berpapasan dengan pendaki lain yang hendak naik. Setibanya di pos 1, mereka memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2 karena jalur sebelumnya dirasa cukup ringan. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam dengan trek yang cukup terjal serta vegetasi pepohonan yang semakin lebat. Di sepanjang perjalanan, Rizka, Dewi, dan Irna beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Stamina mereka mulai terkuras akibat seharian bekerja dan belum terbiasa dengan medan pendakian yang menanjak. Meski menempuh waktu lebih lama dari perkiraan, akhirnya ketiganya berhasil mencapai pos 2. Di sana, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengisi kembali tenaga dengan mengonsumsi camilan yang telah dibawa. Suasana sempat diwarnai obrolan ringan dan candaan di antara mereka. Namun, ketika percakapan mulai mereda dan suasana kembali hening, Irna tiba-tiba bertanya dengan ekspresi wajah yang sangat serius. "Apakah selama perjalanan menuju pos 2, kalian juga mencium bau wangi seperti bunga melati?" Rizka dan Dewi serempak menjawab tidak, meskipun raut wajah keduanya tampak sedikit tegang. Mereka berusaha menenangkan Irna dengan menganggap bahwa aroma tersebut mungkin hanyalah halusinasi akibat kelelahan semata. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22.00. Mereka pun segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 3 tergolong cukup landai, namun memiliki jarak yang relatif panjang dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Sepanjang perjalanan, ketiganya mulai merasakan suasana yang berbeda. Udara dingin dan kesunyian perlahan menyelimuti langkah mereka. Jika sebelumnya mereka masih menjumpai rombongan pendaki lain, kini terasa seolah mereka benar-benar sendirian di jalur pendakian tersebut. Pukul 23.40, akhirnya mereka tiba di pos 3. Seperti di pos sebelumnya, mereka kembali memutuskan untuk berhenti sejenak guna beristirahat.
Suasana di pos 3 terasa jauh lebih sepi dibandingkan pos 2 yang sebelumnya masih cukup ramai oleh pendaki lain. Kemungkinan besar, sebagian pendaki memilih untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4, mengingat pos tersebut merupakan lokasi yang umum digunakan untuk mendirikan tenda. Dengan jarak tempuh menuju pos 4 yang hanya sekitar 30 menit, ketiganya pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, suasana hening yang terasa berbeda kembali menyelimuti mereka. Langkah kaki pun terasa semakin berat. Gelapnya malam bukan lagi sekedar minimnya penerangan, melainkan seolah ada bayangan hitam yang mengelilingi langkah mereka. Irna yang saat itu berada di barisan paling belakang, meminta Rizka untuk bertukar posisi. Namun, Rizka menolak dengan alasan bahwa dialah yang paling memahami medan di jalur tersebut. Meski sama-sama masih tergolong pendaki pemula, Rizka mengaku telah cukup memahami trek berdasarkan informasi yang ia peroleh dari petugas Simaksi sebelumnya. Jadi, di antara mereka ceritanya si Rizka ini adalah orang yang paling aktif bertanya dan paling antusias selama proses pendaftaran Simaksi. Akhirnya, mau tak mau Dewi harus menggantikan posisi Irna di barisan belakang, meskipun awalnya raut wajah Dewi tampak ragu. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan beberapa tanjakan berhasil mereka lalui. Hingga pada suatu momen, saat mereka melewati sebuah batang pohon besar yang tumbang di tengah jalur, Dewi yang berada di posisi paling belakang melihat sesuatu di ujung pandangannya. Tampak samar-samar sebuah kain putih muncul dari kegelapan. Dewi mencoba menoleh untuk memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun, sebelum sosok kain putih itu terlihat dengan jelas, Irna tiba-tiba menepuk pundaknya dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan. Sejak saat itu, pikiran Dewi menjadi kacau. Sepanjang perjalanan, ia terus bertanya-tanya dalam hati tentang apa sebenarnya yang ia lihat barusan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pos 4. Awalnya, mereka berencana untuk mendirikan tenda di area puncak agar keesokan paginya dapat langsung menikmati sunrise tanpa harus terburu-buru melakukan pendakian tambahan. Namun, Dewi yang sebelumnya mengalami kejadian aneh di jalur meminta agar tenda didirikan di pos 4 saja. Ia beralasan bahwa kondisi kakinya sudah tidak kuat lagi, sementara waktu juga telah menunjukkan pukul 12:20 dini hari. Setelah menemukan lokasi yang dirasa cukup aman dan datar, mereka pun segera bersiap untuk mendirikan tenda. Dan tak lama kemudian, tenda berhasil didirikan. Ketiganya lalu mulai memasak makanan, serta membuat kopi untuk menghangatkan tubuh. Di tengah persiapan tersebut, Rizka yang merasa ingin buang air kecil meminta Irna untuk menemaninya. Sementara Dewi tetap berada di area tenda untuk menjaga masakan. Irna pun menemani Rizka dan menunggunya dari kejauhan. Saat Rizka tengah jongkok di balik semak-semak, ia tiba-tiba mencium aroma wangi bunga melati. Aroma yang sama seperti yang sebelumnya diceritakan Irna ketika mereka berada di pos 2. Dilanda rasa takut, Rizka segera menyelesaikan urusannya dan kembali ke area tenda. Setelah makan malam selesai, mereka pun masuk ke dalam tenda. Di dalam, Rizka menceritakan wangi bunga melati yang barusan ia cium. Mendengar hal tersebut, Irna langsung membantah anggapan Dewi dan Rizka yang sebelumnya mengira bahwa aroma melati yang ia cium di perjalanan menuju pos 2 hanyalah halusinasinya. Dewi juga akhirnya menceritakan tentang kain putih yang sempat ia lihat di jalur menuju pos 3. Ia menambahkan bahwa langkah kakinya terasa sangat berat ketika melewati batang pohon tumbang yang mereka lewati sebelumnya. Irna ternyata sudah menyadari hal tersebut, maka dari itu ia langsung menepuk pundak si Dewi agar bergegas melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 1:30. Agar tidak semakin diliputi rasa cemas, ketiganya pun memutuskan untuk segera tidur. Di tengah tidurnya, Irna terbangun oleh bunyi alarm dari ponselnya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Namun karena masih merasa sangat ngantuk dan kedua temannya masih tertidur pulas, Irna memutuskan untuk mematikan alarm tersebut dan kembali tidur. Singkat cerita, ketiganya akhirnya terbangun akibat sorotan cahaya matahari yang menembus dinding tenda. Ketika Rizka memeriksa waktu di ponselnya, jarum jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Rencana mereka untuk berburu sunrise pun gagal. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan aktivitas dengan menyiapkan sarapan. Setelah itu, mereka segera berkemas untuk melanjutkan pendakian menuju puncak. Pukul 12:35, mereka bertiga berhasil mencapai puncak. Raut wajah kecewa yang sebelumnya terlihat di antara mereka perlahan berubah menjadi kebahagiaan.
Rizka, Irna, dan Dewi pun sibuk berfoto-foto sambil mengeksplorasi setiap sudut pemandangan di atas sana. Wah, pemandangannya luar biasa. Keindahan puncak membuat mereka begitu larut dalam kesenangan. Hingga tanpa disadari, waktu terus berjalan. Beberapa kali mereka sempat melihat pendaki lain yang telah lebih dulu turun, namun hal tersebut tidak terlalu mereka hiraukan. Hingga akhirnya Rizka tersadar dan mendapati waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Tak ingin kembali bermalam di atas gunung, Rizka segera mengajak Irna dan Dewi untuk bergegas turun. Di perjalanan turun inilah, mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Awalnya, perjalanan turun terasa biasa saja. Jalur setapak masih terlihat jelas, pepohonan menjulang di kiri kanan, dan suara ranting patah di bawah sepatu menemani langkah mereka. Namun semakin ke bawah, suasana mulai berubah. Kabut perlahan datang, menelan jarak pandang hingga hanya tersisa beberapa meter ke depan. Penanda jalur yang sebelumnya mudah dikenali, kini seolah menghilang satu persatu. Untungnya di depan mereka masih ada sepasang pendaki yang sedang turun. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti kedua pendaki tersebut. Mereka bertiga berjalan sambil menjaga jarak cukup dekat untuk tetap melihat siluet punggung dua pendaki di depan, namun tidak terlalu dekat untuk mengganggu. Rizka merasa sedikit lebih tenang. Selama masih ada orang lain, berarti mereka belum salah jalur. Langkah kaki mereka menyatu dengan irama menurun. Sesekali berhenti untuk mengatur napas dan menunggu kabut sedikit menipis. Namun setelah beberapa menit berjalan, Rizka menyadari sesuatu yang janggal. Dua pendaki di depan tidak pernah menoleh, bahkan saat mereka sengaja mempercepat langkah hingga hampir sejajar. Pakaian kedua pendaki tersebut terlihat sederhana, cenderung gelap, dan tak tampak membawa carrier besar seperti kebanyakan pendaki lain. Yang lebih aneh, langkah mereka nyaris tak bersuara, seolah tanah basah dan dedaunan tak pernah sepatu mereka sentuh. Dari tadi, jalannya kok sunyi banget ya, bisik Dewi. Suaranya nyaris tenggelam oleh kabut. Belum sempat Rizka menjawab, kabut mendadak menebal. Angin berembus pelan namun dinginnya menusuk. Dalam hitungan detik, siluet dua pendaki di depan mengabur, lalu menghilang sepenuhnya. Rizka refleks berhenti. Loh, orangnya kemana? Irna menoleh ke kiri dan kanan, matanya seketika membesar. Mereka mempercepat langkah beberapa meter ke depan, berharap bisa kembali melihat sosok yang diikuti. Namun yang mereka temukan justru jalur bercabang dua. Seketika ketiganya pun berhenti memandangi kedua jalur tersebut. Perasaan tadi jalurnya lurus deh, kata Dewi sembari menoleh ke belakang. Dua jalur itu sama-sama sempit dan sama-sama terlihat jarang dilalui. Yang kiri menurun lebih tajam, tanahnya terlihat jelas dan tak ditumbuhi rumput. Sementara yang kanan lebih landai, namun sedikit tertutup semak-semak dan ranting pohon. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Irna dan Dewi berpendapat untuk melewati jalur sebelah kiri. Meskipun jalur tersebut memiliki turunan yang lebih curam dan cukup menguras stamina, jalur itu terlihat seperti pernah dilewati sebelumnya. Sementara itu, Rizka bersikeras menunjuk jalur sebelah kanan. Ia merasa bahwa dua pendaki yang mereka lihat sebelumnya kemungkinan besar mengambil jalur tersebut sesaat sebelum menghilang ditelan kabut. Perdebatan itu berakhir tanpa benar-benar ada kesepakatan bulat. Kabut yang kian menebal seolah memaksa mereka untuk segera mengambil keputusan. Akhirnya, dengan sedikit rasa kesal yang disembunyikan, Irna dan Dewi mengalah. Mereka berbelok ke kanan. Jalur itu memang lebih landai, tetapi semakin mereka melangkah, semak-semak kian rapat. Ranting kering menggores jaket dan lengan, sementara tanah di bawah kaki terasa aneh, terlalu padat untuk ukuran jalur pendakian, seolah sudah lama tak terjamah. Suara langkah kaki mereka terdengar lebih jelas, memantul aneh di antara pepohonan yang berdiri rapat tanpa celah. Beberapa menit berjalan, Irna mulai merasa tidak nyaman. Ini jalur pendakian kan? Bisiknya kepada Dewi. Rizka berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang, berniat memastikan jalur pulang. Namun yang ia lihat bukanlah jalan sempit yang barusan mereka lewati, melainkan barisan pohon tua dengan batang besar dan akar yang menjalar. Di tengah kebingungan, perdebatan kembali terjadi, di mana Irna dan Dewi menyalahkan Rizka yang memang dari awal terkesan egois dan maunya menang sendiri. Kalian dengar itu? Perdebatan seketika terhenti. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan tapi teratur, seolah seseorang sedang berjalan mendahului mereka. Namun, tak satu pun sosok terlihat di balik kabut. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Lalu, terdengar suara lain seperti kain terseret tanah.
Saat kabut sedikit menipis, di hadapan mereka tampak sebuah area terbuka dengan pepohonan tua yang tak pernah tercatat di peta. Mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di atas sana. Sebuah makam tua tertutup lumut dengan kain putih kusam. Konon, makam itu bukan sekedar tempat peristirahatan, melainkan sebuah penanda batas antara jalur manusia dan wilayah yang seharusnya tidak mereka lalui. Dan sejak langkah mereka terhenti di depan makam keramat tersebut, pendakian ini bukan lagi soal siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang apakah mereka masih diizinkan untuk kembali pulang. Dewi tiba-tiba menjerit. Jeritannya pecah, nyaring, penuh ketakutan yang selama ini tertahan di dadanya. Tubuhnya gemetar hebat, ia merosot, nyaris jatuh. Jika saja Irna dan Rizka tidak segera memeluknya. Kami di sini, kamu aman. Aku takut sekali. Ketiganya berpelukan erat, saling mencengkeram jaket satu sama lain, seperti anak kecil yang berusaha berlindung dari mimpi buruk. Tangisan Dewi pecah di bahu Irna, napasnya tersengal tak beraturan. Irna memejamkan mata sekuat tenaga. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Doa yang biasanya terasa sederhana, kini keluar dengan suara bergetar. Seolah setiap kata adalah pegangan terakhirnya agar tidak jatuh ke dalam kepanikan. Rizka ikut menunduk. Tenggorokannya kering, jantungnya berdetak liar. Ia pun ikut membaca doa yang bahkan susunannya tak lagi rapi. Namun ia terus mengulangnya, berusaha menenggelamkan rasa takut yang merayap ke pikirannya. Suara angin berputar di sekitar mereka, membuat dedaunan berdesir keras. Kabut bergerak perlahan, seakan mengitari tubuh mereka yang saling berpelukan. Di sela-sela bisikan doa, terdengar suara lain. Suara yang lirih, jauh, seperti gumaman yang meniru bacaan mereka. Dewi semakin mengeratkan pelukan. Tangannya mencengkeram punggung Irna, seolah takut jika dilepaskan, salah satu dari mereka akan diambil. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi jaket gunung yang dingin. Tak ada yang berani membuka mata. Beberapa detik terasa seperti menit, beberapa menit terasa seperti berjam-jam, hingga perlahan suara-suara aneh itu mereda. Angin melemah, kabut mulai menipis. Masih dalam keadaan berpelukan, Irna memberanikan diri membuka mata lebih dulu. Makam tua itu masih ada, tetapi bayangan-bayangan tadi telah lenyap. Suasana kembali sunyi, sunyi yang jauh lebih menenangkan daripada sebelumnya. "Jangan berhenti berdoa," bisik Irna dengan nada pelan. Tiba-tiba, barisan pohon tua yang menutup jalan mereka menghilang. Seiring dengan lenyapnya kabut-kabut di sekitar mereka. Tanpa banyak berkata, mereka segera bangkit. Ketiganya bergegas putar balik. Langkah mereka cepat, namun hati-hati, menyusuri kembali jalur itu hingga tiba di jalur percabangan sebelumnya. Dua jalur itu kembali terlihat jelas. Kali ini, tanpa ragu, mereka memilih jalur sebelah kiri, jalur yang sejak awal disarankan oleh Irna dan Dewi. Meski memiliki turunan yang lebih curam dan membuat kaki terasa pegal, jalur tersebut menjadi satu-satunya pilihan yang bisa mereka lewati. Perlahan, kabut mulai tertinggal di belakang. Semakin jauh mereka melangkah, suasana gunung kembali terasa seperti yang mereka kenal. Hingga akhirnya, mereka kembali bertemu dengan jalur pendakian utama. Jalur yang sama persis seperti saat mereka mendaki sebelumnya. Namun yang aneh dari kejadian itu, ketika mereka berhasil keluar dari makam tua tersebut, waktu masih menunjukkan pukul 3 sore. Seakan waktu telah berhenti sejak pertama kali mereka turun meninggalkan puncak gunung. Lutut Dewi langsung lemas. Ia duduk di tanah, tertawa kecil bercampur tangis lega. "Kita selamat," ucapnya dengan terbata-bata. Dengan penuh rasa syukur, Rizka dan Irna menghela napas panjang, seolah baru benar-benar bernafas untuk pertama kalinya. Akhirnya, ketiganya turun dengan sisa tenaga yang mereka miliki, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di penghujung cerita, mereka berhasil sampai di base camp dengan selamat, tanpa mengalami kejadian aneh lagi.